Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen sharing mengenai film-film dan series yang gue tonton di bulan Maret 2023. Dan ini gue record di tanggal 29 Maret, harusnya publishnya nggak jauh-jauh dari tanggal ini ya. Kenapa gue buat ini? Karena menurut gue ini sekalian ngelis mengenai film-film yang udah gue tonton juga gitu. Dan ini sebenarnya topik yang cukup umum sih, terutama di YouTuber film ya, khususnya di luar mengenai pembahasan ini. Dan film yang pertama banget gue tonton di awal bulan Maret ini, itu ada Knock at the Cabin. Ini salah satu film yang udah gue lupain, karena jujur aja ya gue nggak inget sih dengan film ini ya gitu. Kalau kalau gue nggak buka skrip yang udah pernah gue buat, ya gue lupa gitu gue nonton film ini di bulan ini. Ini terhitung ya tipikalnya film M. Night, khususnya belakangan ini, expect the unexpected. Dan jujur aja ya gue cuma inget endingnya gitu. Buat gue ini terhitung film yang lebih ke seru-seruan gitu, nggak ada sesuatu yang wah banget. Dan yaudah gitu, sesimpel bisa dibilang sesimpel hiburan aja. Terus gue nonton Cocaine Bear. Yang gue ingat adalah ini dari sisi sutradaranya sama kekonyolan dari film ini gitu. Tapi uniknya ini berdasarkan kisah nyata gitu, dengan ada tambahan ini dan itu ya dari sisi ceritanya. Ini tontonan yang ya emang sesuai dengan judul filmnya gitu. Kurang lebih apa yang lu dapet ya kurang lebih sesuai dengan yang ada di kepala lu lah mengenai film ini. Terus gue nonton Shazam 2. Ini gue inget banget, gue bela-belain minggu pagi jam, gue nonton yang di 10.45, dan gue nggak booking online gitu karena pas gue lihat ya emang masih kosong banget, padahal gue nonton di minggu yang sama dengan release date-nya. Gue datang sana, gue ngantri beli ya seperti biasa. Pas giliran gue, samping gue tuh gue inget banget ada ibu-ibu yang lagi beli tiket untuk Shazam juga gitu. Gue beli satu tiket karena gue nonton sendiri, dan si ibunya ini beli 5 tiket gitu. Dan gue langsung agak sedikit kaget gitu karena dia itu dengan keluarganya duduk tepat di belakang gue gitu dan bawa anak-anak. Feeling gue ya udah agak males sih gitu karena ya ada anak-anak gitu tepatnya di belakang kursi gue. Cuma untungnya nggak terlalu ganggu banget. Secara film juga ya menurut gue ini film ya keluarga banget gitu, lebih ya nggak heran sih anak-anak nonton film ini. Terus gue nonton Possession. Gue udah buat reviewnya. Ini film yang menurut gue ya pecah juga sih ini film gitu, tentang pasangan suami istri yang lagi renggang karena tindakan istrinya yang selingkuh, tapi di balik itu semua ada suatu hal yang terhitung mengerikan. Buat gue ini film yang wajib banget untuk ditonton, khususnya untuk pencinta film ya gitu. Ini rilis di tahun 1981. Kalau kalian mau cari, ini film yang ada Sam Neill nih. Terus gue nonton Pulse versi Jepang, atau nama lainnya itu Kairo. Ini gue udah buat juga reviewnya, tinggal dipublish. Intinya sih tentang arwah dari alam lain yang mencoba masuk ke dunia manusia. Singkatnya ya, ini tuh film yang lambat banget dari sisi pacing, tapi gue suka banget dengan atmosfernya gitu. Mungkin ini salah satu film dengan atmosfer terbaik yang pernah gue tonton, khususnya di bagian akhir. Sisanya gue nggak bisa bilang banyak gitu karena akan spoiler. Sama kayaknya itu sih per tanggal 29 Maret ya, itu dari sisi film itu yang gue tonton. Dan sayangnya gue belum nonton Creed yang ketiga, itu gue pengen banget nonton cuma waktu itu belum sempet. Terus gue belum nonton John Wick
chapter 4 sama yang lagi tayang ini ada D&D itu gue masih 50-50 sih pengen nonton atau enggak gitu. Katanya banyak yang bilang oke, cuma mungkin ya lihat nanti sih. Itu dari sisi film gitu, dan sekarang gue pengen bahas series. Ini sebenarnya banyak banget gitu, dan gue agak males juga sih untuk ngelis gitu, karena gue ngeliat tontonan yang harus gue tonton dari sisi series tuh terlalu banyak gitu, jadi gue agak stres sendiri. Yang pertama, yang cukup sering gue tonton ya, lebih ke buat ngabisin itu ada The Rookie. Ini gue lagi nonton di season 5-nya. Ini juga menurut gue salah satu series yang underrated. Ada Nathan Fillion di sini. Buat yang belum nonton, ini kalian cobain nonton episode pertamanya gitu. Bahkan sekarang tuh ada spin-off-nya juga, kalau nggak salah ada Rookie Vets ya. Terus kemarin gue baru selesaiin Mayor of Kingstown season 2. Itu gue buat reviewnya juga. Sama yang rilis tuh ada Mandalorian season ketiga. Terus Yellow Jacket season 2 itu dua-duanya belum gue tonton. Mando sih harusnya udah gue tonton ya, karena kalau gue nggak nonton segera itu akan ada spoiler kayak apa yang ada di akhir season 2 kemarin. Dan gue lagi pengen selesain High Fidelity, seriesnya Zoe Kravitz. Reviewnya itu mungkin akan menyusul. Dan kalau yang baru-baru ini ya, yang baru-baru rilis, itu ada Lucky Hank sama Gotham Knight. Ini dua series yang benar-benar baru ada kayaknya satu atau sekitar 3 episodean. Ini gue udah buat juga. Kalau yang Lucky Hank gue buat versi shortnya, kalau yang Gotham Knight gue buat versi videonya gitu. Kalian bisa cek sih untuk ininya ya. Cuma yang Gotham Knight ini kan gue buat first impressionnya episode pertama doang ya, sama kayak Lucky Hank. Iya, dari sisi rating ya yang gue lihat di IMDb itu emang kayaknya gue nggak tahu ya itu banyak yang review bom atau enggak. Cuma gue sih lebih ke ngasih kesempatan ya untuk Gotham Knight gitu. Gue masih cukup oke untuk masih bisa gue tonton lah gitu, setidaknya untuk fun ya. Dan Lucky Hank ini ya menurut gue episode pertamanya oke, episode 2-nya menurut gue agak-agak turun, dan ya cukup berasa sih. Sama gue lagi pengen nonton, bisa dibilang tertarik sih dengan series barunya Kiefer Sutherland dan The Night Agent-nya Netflix gitu. Karena udah cukup banyak ya series yang harus gue tonton, jadi ini masih gue pertimbangin sih untuk nonton atau enggak gitu. Terutama yang dari Netflix ya, gue takutnya gue tonton, gue suka, tahu-taunya di cancel untuk season 2 nih. Jadi agak males. Dan itu sih yang lagi gue tonton, dan yang belum gue selesain juga masih banyak banget dari sisi itunya. Terlalu banyak sih untuk gue bicarain gitu. Yang ada di kepala gue tuh ada Casual, Titans, Modern Family, Life in Pieces, terus ada Veep, Ballers, Ray Donovan juga gue belum ini, Better Call Saul, iya masih banyak sih sisanya. Ada Veep juga. Udah sih kayaknya itu gitu. Ini sebenarnya gue nggak terlalu banyak nonton di bulan Maret ini ya gitu. Gue lebih ke gunain waktu gue untuk nyelesain game Mafia yang Definitive Edition, karena kemarin sempat gratis di PS Plus. Itu gue buat reviewnya juga, tinggal tunggu tayang sih. Jadi itu dulu untuk pembahasan film dan series yang gue tonton di bulan ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.